Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada perkataan yang mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Tentunya yang dimaksudkan adalah kalau kita tidak kenal, kita tidak tahu bagaimana kita harus bersikap sepatutnya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, mengenal adalah sesuatu hal yang sangat penting. Karena hal itu menentukan bagaimana kita bersikap. Dan tingkat pengenalan itu sendiri ternyata tidaklah sama. Ada tingkat pengenalan hanya pada batas pengetahuan. Tetapi ada tingkat pengenalan sampai batas mengalaminya. Tentu pengenalan dengan mengalaminya dibanding dengan pengetahuan saja, pasti ada beda cita rasanya. Jikalau kita tidak katakan terkait dengan kedalaman pengenalan itu sendiri. Demikian pula, pengenalan kita akan gereja menentukan sikap kita di dalam bergereja. Pengenalan akan gereja, selain kita memerlukan pengetahuan, kita juga memerlukan penghayatan secara rohani. Karena gereja merupakan komunitas rohani yang dibangun oleh Roh Kudus dan di atas dasar Yesus Kristus. Mengenal gereja harus di dalam pengenalan secara rohani. Dan pengenalan ini dipengaruhi oleh kedewasaan rohani orang percaya di dalam Kristus. Saudara, mari kita membaca 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayat 23. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perasaan memiliki atau dalam bahasa Inggrisnya yang sangat terkenal disebut dengan sense of belonging. Itu merupakan perasaan yang pada umumnya kita memahaminya sebagai sesuatu yang positif. Namun ternyata sense of belonging juga dapat masuk ke area yang negatif, yang sifatnya destruktif. Saudara, gereja di kota Korintus memiliki perasaan memiliki itu, yaitu sense of belonging. Dan seharusnya perasaan itu sesuatu yang baik. Tapi ternyata sense of belonging yang mereka miliki itu menjadi sesuatu yang tidak baik bagi gereja. Karena perasaan itu yang membuat mereka merasa memiliki hak menentukan apa yang mau mereka lakukan. Karena mereka merasa semuanya itu milik mereka sendiri. Saudara, gereja di Korintus menjadi gereja berpusat kepada manusia, bukan kepada Yesus Kristus. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, gereja adalah bait Roh Kudus. Saudara, firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian ini firman Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa
gereja itu adalah bait Allah atau bait roh Allah. Atau dapat disebut juga bait Roh Kudus. Apa artinya? Saudara, artinya gereja itu merupakan tempat atau orang-orang di mana Roh Kudus tinggal di dalamnya. Tentu kita sama-sama sudah memahami gereja itu bukan gedungnya tentu. Gereja itu adalah orang-orang Kristennya yang berkumpul dan bersekutu satu sama lain. Saudara, firman Tuhan berkata itu adalah bait Roh Kudus. Yaitu Roh Kudus tinggal bersama-sama atau tinggal di dalam gereja yang adalah tubuh Kristus. Saudara, artinya apa? Artinya saudara, jikalau Roh Kudus tinggal bersama-sama dengan orang percaya, maka saudara-saudara, kehidupan daripada orang-orang percaya atau gereja haruslah sesuai dengan kehadiran Roh Kudus. Maka firman Tuhan berkata, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Saudara, hal yang sangat penting yang harus nyata daripada gereja Tuhan dengan kehadiran Roh Kudus di dalam gerejanya, itu terkait dengan kekudusan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika gereja tidak lagi hidup dipenuhi dengan Roh Kudus, maka saudara, gereja tidak bisa tidak. Dia akan hidup secara duniawi dan tidak bisa hidup secara rohani. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita sebagai gereja Tuhan. Saudara, kita harus sadar bahwa gereja Tuhan itu adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus tinggal di dalam gerejanya dan Roh Kudus bekerja di dalam gerejanya. Sehingga saudara-saudara, gereja haruslah dipimpin, dikuasai, diarahkan bukan oleh manusia, tetapi oleh Roh Kudus, oleh kuasa Roh Kudus, sehingga gereja boleh menjalankan panggilan yang Tuhan berikan kepada gereja. Yang kedua, saudara, gereja itu adalah milik Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata, karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Saudara, hal yang seringkali terlupakan oleh kita karena kita hanya melihat hal-hal yang sifatnya yang terlihat oleh mata kita. Kita lupa bahwa kita sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan adalah milik Kristus. Yang kita selalu sadari bahwa apa yang kita lihat itu adalah milik kita. Misalnya, ketika gereja mempunyai fasilitas yang baik, maka kita berpikir ini adalah milik kita. Mengapa demikian? Karena kita yang membayar. Atau dalam bahasa yang kita pakai, kita memberikan persembahan untuk semua fasilitas itu. Lalu saudara, kita yang mengatur segala sesuatu di dalam gereja, bukan? Dan banyak hal lain. Sehingga saudara-saudara, kita berpikir bahwa tanpa sadar bahwa semuanya itu adalah milik kita. Dan kita yang atur semuanya. Sehingga kita lupa bahwa sesungguhnya gereja itu adalah milik Kristus. Apa artinya gereja itu milik Kristus? Maka gereja, saudara-saudara, bukan mencari kesenangan manusianya. Bukan mencari kepentingan manusianya. Bukan mencari apa yang menjadi keinginan manusianya. Tetapi gereja adalah milik Kristus. Gereja harus melayani Kristus. Gereja harus mengikuti apa yang Yesus mau. Gereja harus tunduk kepada Kristus. Karena gereja adalah milik Kristus, maka seluruh tujuan kehadiran gereja harus sesuai dengan sang pemiliknya.
Dan tiap-tiap anggota tubuh Kristus harus tunduk kepada Kristus. Bukan kepada keinginan diri kita sendiri. Saudara, hal-hal ini bisa terjadi, yaitu gereja menjadi berpusat pada manusia ketika kita sebagai orang percaya yang menjadi bagian daripada gereja Tuhan. Kita tidak hidup secara rohani. Kita tidak dewasa dalam Kristus, tetapi kita hidup secara duniawi. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, ingatlah, memang segala hal itu menjadi kepunyaan kita. Tetapi jangan lupa, diri kita itu adalah milik Kristus. Dan oleh karena itu, segala sesuatu yang kita punya, kita pakai semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Karena kita adalah milik Kristus. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah Engkau tolong kami, supaya kami yang dibatasi oleh instrumen-instrumen lahiriah, supaya kami tetap menjaga hati rohani kami, sehingga kami celik mata rohani kami, sehingga kami tidak hanya bersikap sesuai dengan apa yang kami lihat dengan mata lahiriah, tetapi kami melihat dengan mata rohani, sehingga kami bisa hidup sebagai orang-orang yang rohani. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.